Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, ya pastinya Yohana Teresia Ninggolan pada mata kuliah pengantar perpajakan. Oke, baik hari ini kita akan membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Nah, nanti di sini kalau saya bilang pendahuluannya ya kalau kita bandingkan antara sistem perpajakan yang lama dengan yang baru ya pasti sistem perpajakan yang lama itu udah nggak sesuai lagi ya, nggak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada sekarang ini gitu, baik dari segi kegotong royongan nasional maupun laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Nah, di samping itu sistem yang lama juga belum dapat menggerakkan peranan semua lapisan subjek pajak yang sebenarnya eh, apa namanya sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan dalam negeri, yang mana ini nanti akan digunakan untuk mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Nah, ngomongin tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini, ada dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana yang sudah diubah terakhir kalinya itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nanti bisa dibaca di literatur yang sudah saya berikan nanti beberapa istilah-istilah atau beberapa pengertian-pengertian yang sering nanti akan dijumpai di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Baik itu pajak itu apa, WP itu apa, badan itu apa, masa pajak apa, tahun pajak apa, bagian tahun pajak, pajak yang terhutang, begitu ya. Itu semua bisa dilihat di dalam literatur kita ya, masih banyak lagi ya, pemeriksaan itu apa, bukti permulaan itu apa, begitu ya, penelitian itu apa, begitu. Nah, kita bahas dulu NPWP. Nah, NPWP. Kalau dari pengertiannya ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsinya ada dua, sebagai tanda pengenal atau identitas WP, dan yang kedua menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Ya. Nah, lalu contoh NPWP itu nah seperti ini ya. Jadi ada nomor NPWP, ada namanya, ada NIK-nya. Nah, ini eh, contoh dari NPWP. Nah, ini contoh dari NPWP yang tadi NPWP orang pribadi ya, WP pribadi, yang ini dia WP badan. Gitu dia ya. Lalu eh, bagaimana sih Bu pendaftaran NPWP itu? Nah, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP di wilayah kerjanya, meliputi tempat tinggal, kedudukan, kegiatan usaha. Kegiatan usaha siapa? Kegiatan usaha si WP, dan kepada WP yang diberikan NPWP. Yang dimaksud persyaratan subjektif itu apa, ya kan? Yang dimaksud dengan persyaratan subjektif itu adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang PPH 1984 dan perubahannya. Begitu. Jadi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang PPH tahun 1984. Nah, kalau persyaratan objektif itu apa? Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH 1984 dan perubahannya. Nah, itu dia kalau ngomongin tentang persyaratan eh, objek persyaratan objektif dan persyaratan subjektif. Nah, lalu
NPWP itu bisa nggak dihapus? Nah, begini ya, sebelum kita membahas itu, kita harus tahu dulu, apa sih sebenarnya penghapusan NPWP? Penghapusan NPWP itu adalah tindakan menghapus NPWP dari administrasi kantor pelayanan pajak. Ya, jadi penghapusan NPWP itu bisa dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila ada beberapa syarat lah. Yang pertama, WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Itu. Yang kedua, WP badan eh, dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian ataupun penggabungan usaha. Ya, ketika ada WP badan dilikuidasi gitu ya atau dibubarkan. Yang ketiga, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP lalu dia menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Jadi itu bisa dilakukan penghapusan NPWP. Yang berikutnya, WP bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Ya, hampir mirip ketika dia bangkrut gitulah, menghentikan usahanya di Indonesia begitu ya, tidak melanjutkan lagi. Nah, yang berikutnya dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP tadi dari si WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Jadi, Kepala KPP atas permohonan WP tadi atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan. Nah, penghapusan NPWP dilakukan dalam hal apa? Ya, yang pertama ketika WP-nya sudah meninggal dunia. Ya, terus WP-nya udah nggak tinggal lagi di Indonesia. Lalu WP-nya memiliki lebih dari satu NPWP. Terus WP itu WP orang pribadi itu berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham gitu ya. Apa namanya? Pemilik atau pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberian kerja atau bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP ya. Terus yang berikutnya, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suami. Ya, jadi itu ngomongin tentang penghapusan NPWP. Nah, kita lanjut ke ngomongin tentang pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha itu adalah orang atau badan yang dalam bentuk apapun melakukan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaannya yang menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau PKP itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 ya. Nah, jadi ada nggak nomor nomor pengukuhan? Ada ya. Definisi dari nomor pengukuhan pengusaha kena pajak itu adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat pengusaha kena pajak. Tadi sudah saya katakan apa pengertian pengusaha kena pajak. Nah, fungsinya apa ya? Fungsinya hampir sama saja seperti NPWP tadi, bahwa itu sebagai identitas PKP yang bersangkutan begitu ya. Lalu itu adalah fungsinya untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Yang berikutnya adalah pengawasan untuk administrasi perpajakan, gitu ya. Nah, sama seperti tadi NPWP bisa dihapus, begitu juga dengan pencabutan pengukuhan PKP. Ya, ini bisa dilakukan apabila apa? Yang pertama, PKP itu pindah alamat ke wilayah kerja ke kantor pelayanan pajak lainnya. Yang berikutnya,
suatu badan yang dimiliki oleh PKP itu telah dibubarkan. Nah, lalu yang berikutnya PKP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. Lalu yang berikutnya PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP-nya. Ya, jadi pencabutan itu bisa dilakukan apabila ada hal yang salah satu dari yang 4 ini, gitu ya. Nah, lalu kita bahas tentang SPT, surat pemberitahuan. Nah, apa sih SPT ini? SPT ini adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Fungsinya apa? Nah, itu ada di literatur kita, ada beberapa fungsi yang bisa kita baca dari SPT. Ya, itu ada di halaman 40 ya. Nah, jadi fungsi SPT bagi WP itu adalah eh, yang pertama sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya gitu. Itu paling itu fungsi utamanya ya. Kalau untuk WP pribadi. Nah, kalau misalnya dia WP eh, pribadi yang dalam hal ini adalah pengusaha kena pajak, fungsinya adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan PPNBM yang sebenarnya terhutang dan lalu dilaporkan begitu ya. Nah, itu dia. Nah, jenis SPT ini ada dua ya, SPT masa dan SPT tahunan. Nah, SPT SPT masa itu apa? Ya, SPT masa itu adalah surat pemberitahuan untuk satu masa pajak. Nah, SPT tahunan itu adalah surat pemberitahuan untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, oke. Lalu kita masuk ke surat setoran pajak, SSP. Ya, surat setoran pajak itu merupakan bukti pembayaran eh surat surat setor pajak itu adalah ya surat yang dilakukan surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran ataupun penyetoran pajak yang terhutang ke kas negara atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Menkyu ya, Menteri Keuangan. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang fungsi, ya fungsinya berarti sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Nah, kalau ngomongin tentang jangka waktu eh, pembayaran ataupun penyetoran pajak itu ada beberapa poin ya, jangka waktu pembayaran ataupun penyetoran pajak itu ada ketika dia pembayaran massal begitu ya. Ada beberapa item nanti bisa dilihat di halaman 48. Ada dia nanti bagaimana dia ngomongin tentang surat tagihan pajak, kurang bayar gitu ya, kurang bayar tambahan begitu ya. Nah, oke. Lalu kita lihat surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak ini adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, ya, lalu surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar, ya. Nah, ada beberapa fungsi dari SKP KB ini, ya. Ya, fungsinya adalah yang pertama itu koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, ya SPT-nya. Yang kedua sebagai sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga adalah alat untuk menagih pajak, ya menagih pajak. Itu merupakan fungsi dari surat ketetapan ketetapan pajak.
Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita melihat macam-macam ketetapan pajak ini, ada beberapa macam ketetapan pajak lagi ya. Yang pertama itu adalah SKPKB, itu adalah surat ketetapan eh, pajak kurang bayar, ya kan? Lalu SKPKBT itu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, begitu ya. Lalu yang berikutnya SKPLB itu adalah surat ketetapan pajak lebih bayar. Lalu berikutnya surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak. Nah, kalau ngomongin tentang eh, SKPKB ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Ya, namanya kurang bayar ya. Nah, lalu kalau misalnya kurang bayar tambahan ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Berarti ada tambahan di situ. Nah, kalau surat ketetapan pajak lebih bayar, berarti ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang ataupun yang seharusnya tidak terhutang. Berarti ada kelebihan bayar. Nah, kalau dia pajak nihil, surat ketetapan pajak nihil itu adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang atau tidak ada kredit pajak, nol dia berarti. Ya, yang terakhir adalah surat tagihan pajak. Ini adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Baik, kita lanjut. Tata cara penyelesaian eh, keberatan ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang tata cara penyelesaian keberatan ini, ya wajib pajak itu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu apa ya. Yang tadi itu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, lebih bayar, ataupun ketetapan pajak nihil, dan ngomongin tentang pemotongan ataupun pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Gitu ya. Terus yang berikutnya, kalau misalnya pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan sebagaimana harusnya, dan itu harus memenuhi beberapa persyaratan, ya, beberapa persyaratan, ya. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita ingin melakukan pengajuan keberatan. Nah, kalau nanti bisa dilihat di halaman 58 sampai 59 ada 6 poin di situ ya, ada 6 poin. Lalu yang berikutnya tata cara penyelesaian keberatan yang ketiga itu adalah dalam hal WP mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh WP belum memenuhi persyaratan, WP dapat menyampaikan perbaikan surat keberatan dengan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi dalam jangka waktu 3 bulan. Oke, yang kelima, surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan. Yang berikutnya, pembukuan catatan data informasi dan keterangan lainnya tidak diberikan pada saat pemeriksaan, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan kecuali pembukuan catatan data informasi atau keterangan lain tersebut
berada di pihak ketiga dan belum diperoleh WP pada saat pemeriksaan. Lalu yang berikutnya, Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan. Ya, keputusannya berupa apa? Bisa mengabulkan seluruhnya, sebagian menolak, atau bahkan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. Nah, yang berikutnya, apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan keberatan, keberatan yang eh, dilakukan atau diajukan oleh si WP dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan surat keputusan keberatan sesuai dengan keberatan wajib pajak. Begitu ya. Lalu yang berikutnya, apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan ditambah dengan imbalan bunga kepada WP kan sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan dengan ketentuan, ada dua ketentuannya ya. Nah, ketentuan yang pertama adalah untuk surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan. Yang kedua, untuk surat ketetapan pajak nihil dan lebih bayar itu dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan. Dan yang berikutnya, dalam hal keberatan, WP ditolak ataupun dikabulkan sebagian, WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan. Yang berikutnya, ya apabila tetapi apabila kemudian WP mengajukan permohonan banding atau surat keputusan keberatan, sanksi itu tidak dikenakan, ya. Nah, lalu yang berikutnya, apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, nanti ada dua ketentuan. Ya, itu dapat dilihat di halaman 61. Baik, yang berikutnya ada di sini tata cara penyelesaian banding. Ya, tata cara penyelesaian banding itu ada 6. Ya, yang pertama WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, permohonan banding diajukan paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima. Yang keempat, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terhutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Yang berikutnya, apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding, dikurangi pembayaran pajak yang telah dilakukan sebelum pengajuan keberatan. Yang berikutnya, apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak itu akan dikembalikan plus ditambah 2% bunga, ya 2% imbalan bunga per bulan untuk paling lama 24 bulan. Tapi ada juga ketentuannya, ada dua ya. Oke, baik. Nah, kita bahas tentang pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan. Nah, pembetulan, ya, atas permohonan WP atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan beberapa surat, ya, ada sekitar 10 surat di sini ya.
Apa aja itu? SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, surat tagihan pajak, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, keputusan pengurangan sanksi administrasi, penghapusan sanksi administrasi, pengurangan ketetapan pajak, pembatalan ketetapan pajak, pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, beserta pemberian imbalan bunga. Yang dalam penerbitannya itu terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu pembetulan. Lalu kalau ngomongin tentang pengurangan, penghapusan, ataupun pembatalan, ya, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau permohonan WP dapat yang pertama mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kehilapan WP atau bukan karena kesalahannya. Ya, jadi itu bisa dilakukan pengurangan. Yang berikutnya mengurangkan ataupun membatalkan surat ketetapan pajak ataupun surat tagihan pajak yang tidak benar. Yang berikutnya, membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa yang pertama, penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kedua, pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP. Nah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan ataupun pembatalan surat ketetapan pajak apabila WP tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak. Ya. Yang kedua, WP mengajukan keberatan tetapi keberatannya tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi syarat. Permohonan pengurangan ataupun pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tidak dapat diajukan dalam hal WP mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Oke, baik. Untuk ngomongin tentang kadaluarsa penagihan pajak dan pemeriksaan, ya, itu nanti akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya, ya, beserta sanksi-sanksi apa yang akan diterima ketika kita tidak ketika kita tidak melaksanakan kewajiban pajak kita, atau nanti boleh dibaca di bukunya mengenai kadaluarsa pemeriksaan dan sanksinya itu di halaman mulai dari halaman 64. Oke, baik. Saya akhiri penjelasan saya sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.